Karena nanti ada kafaratnya, ada dendanya. Kalau menjima istri lagi haid ada kafaratnya. Gak boleh. Kalau dia mau bermain-main di sekitar itu, maka harus pakai penghalang. Apa penghalangnya? Celana lepis kayak gini. Celana lepis segini sampai gini, sampai lecet dulu atau spanduk gitu. Boleh. Tapi kalau langsung mubasyarah, kagak boleh. Kagak boleh. Haram. Dasarnya mana? Sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, annahu sa'alahu sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Umar tanya sama Nabi, ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid. Rasul, bagi seorang laki-laki ketika istrinya sedang haid, apa saja yang diperbolehkan? Maka Rasul mengatakan ma fawqal izar, yaitu apa yang ada di atas sarung. Kita laki-laki sholat, aurat kita itu pusar sampai dengan lutut kita, dengkul bawah sedikit betis itu aurat kita. Jadi kalau bapak lagi sholat terpaksa nggak pakai kaos, cuma pakai sarung, sarungnya di atas pusar dan bawahnya itu di bawah dengkul, di betis, sah sholatnya. Kenapa? Memang itu aurat kita. Tapi jangan jamaah. Apalagi jadi langsung blok udah kelakuan apa model begini. Liburan juga makin benar makin gila. Kenapa lu begitu Bang Yudi? Ya Allah tahu gue susah. Allah udah tahu susah. Gue semakin dikasih tahu. Nah, kan sarung begitu. Nah, wilayah di atas sarung ke atas terserah. Kata orang Betawi, sekwilda sekitar. Lu pada apa? Nah itu boleh itu mau kremet bertabok lu terserah. Itu boleh. Dan di bawahnya, di bawah betis ke bawahnya boleh. Paha pinggir jurang. Orang kalau main di pinggir jurang takut kejeblok. Belum ini. Ya, makanya paha tidak boleh. Ini kaul yang muktamad ini, kaul yang kuat itu jangan coba-coba. Kalau mau coba, bininya suruh pakai yang tebel lepis, spanduk terserah. Yang kira pasti pegang agak berasa. Tapi ada yang mengatakan boleh bermain di sekitaran itu, yang kagak boleh cuma nempak martabaknya. Lu paham martabak? Gua pulang gitu apa? Lagu diem berapa? Jadi sekitar yang itu boleh, yang nggak boleh martabaknya. Dasarnya hadis dari sahabat Anas bin Malik bertanya tentang hal itu, maka Rasul mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Bebas ngapain aja kecuali nikah. Nikah itu maksudnya orangnya. Pahanya boleh bye-bye pinggir jurang. Kanunya boleh pinggiran pinggir, boleh bye-bye pinggir jurang gitu. Jadi yang muktamad jangan bersenang-senang langsung kita. Tapi ada yang kalau terpaksa, kalau bisa tidur kecuali tempat pahanya, pakai dalil yang kedua. Dan inilah yang harus dipahami. Dan kalau kita jadi guru, maka kita harus bisa ngasih jawaban yang jawaban itu sesuai dengan. Kalau ada orang nanya, boleh nggak guru? Kalau saya lagi bini saya head, saya nggak bisa tidur. Kalau tidurnya nggak ada di pahanya. Kita jawab, nggak boleh. Yang satu yang nanya, boleh nggak guru kalau saya tidur kagak bisa, kalau ada tidur di paha istri gak terus boleh. Kok pelin-pelan? Lihat yang nanyanya siapa. Kalau yang pertama yang kita alami umurnya 17, bininya umur 17, dianya umur 17, nempel ke sini geser. Maka yang model begini
jangan kasih kesempatan nih. Nah, dia loncong biasanya nih. Kalau yang kedua itu udah umur 71 kok nih. Nah, ini mau boleh Bapak, boleh Bapak, mudah-mudahan di sini Pak nyerempet gitu Pak. Kenapa Pak? Kalau yang 17 itu pandangan hidup. Kalau yang 71 harapan itu karena ada hidup juga. Makanya jawaban Nabi kadang kalau bertanya dilihat siapa yang bertanya. Ya Rasul, boleh gak bulan suci Ramadan cium istri? Kata Nabi, boleh. Yang satunya nanya, ya Rasul, boleh gak cium istri Ramadan? Kata boleh. Yang satu yang nanya udah kakek-kakek, bininya udah tua. Kalau dicium itu keriput jadi nempel. Dia nih jangankan dicium, dipeluk agak ngabar nggak apa-apa. Tapi kalau yang pengantin muda baru kawin suruh nyium bininya di bulan Ramadan, ya buka bersama ya. Nggak boleh. Paham? Nah, ini satu nih di dalam kitab kita dijelasin satu. Maka mafhum mukhalafahnya paham secara sempurna. Kalau saja bersenang-senang itu sesuatu yang diharamkan, apalagi jima, hubungan haram. Bini lagi head, meta berkali haram, nggak boleh. Harus pandai kita. Beberapa hari, berapa hari, buat tunggu besok. Lihat 7 hari, 8 hari masih ada darahnya, masih head dia. Paling lama 15 hari. Kita tanya nih hari ke-17 masih keluar darah, hajar aja. Itu istihad. Tapi masih berdarah, nggak apa-apa. Itu istihad. Tapi di bawah 15 hari itu darah head, jangan. Seandainya kita menjima istri dalam keadaan dia sedang head, maka sunnah kita bayar kafarat denda. Bayar denda. Imam Malik bilang wajib bayar denda. Bagi siapa? Orang yang udah tahu istrinya head dihajar juga. Apa dendanya? Kalau istrinya darahnya masih deras, baru kan hari pertama, hari 2, hari ketiga main hajar aja, darahnya masih deras, maka dia wajib membayarkan denda 1 dinar. Tapi kalau seandainya ternyata darah headnya sudah sedikit, sudah kering, tapi masih masa head, maka dendanya 1/2 dinar. 1 dinar sama dengan 4 gram emas. 1 gram emas berapa juta sekarang? Dari ibu. 1 gram. Jangan gila, gampangin sejuta dulu deh ya. Jangan beli emas gitu ya. Anggap 1 juta, berarti 1 dinar 4 juta. Tuh 4 juta kita bagi-bagi tetangga kita yang miskin, yang fakir, itu bagi-bagi. Dengan niat bayar kafarat, tapi nggak perlu dikasih tahu. Iya. Oh ya di bakal udah gitu. Kata bang itu tumben banget baik. Bayar denda, boleh kepuasan. Jangan pakai ngomong ini gue sedekah, walau mau kejebolan. Diem aja. Kalau dia sudah kering, maka setengah, berarti 2 juta. Bagi-bagi. Sunnah supaya besok kapok. Haram nggak boleh. Bahkan kalau seandainya perempuan yang sedang head dijima, lalu ditakdirkan yang dijima itu hamil, dalam headnya dia hamil, maka dikhawatirkan sama ulama waktu bayi itu lahir karena dia sedang keadaan kotor, mohon maaf ya, itu perlu dengan bentol-bentol kayak apa bentol-bentol penyakit kayak gitu. Ada yang bilang epilepsi, ada yang bilang buta. Saking apa? Jangan sampai mendekati istri dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, karena kartu merah. Dendanya 1 di 4 juta daripada kasih orang yang kasih bini.
Udah selesai jangan sekali, berulang kali juga mau 4 juta ya. Itu yang pertama dan yang kedua. Wal mururu fil masjidi in khawfat tanjisuhu. Yang dilarang lagi bagi haid dan nifas itu lewat di dalam masjid, dengan catatan apabila dia khawatir darahnya itu netes dan jatuh mengotori masjid. Masjid itu tempat yang mulia, tempat ibadah yang harus dihormati. Orang masuk ke dalam masjid pakaian sopan, pakaian rapi, nggak boleh bikin gaduh di dalam masjid. Tempat ibadah. Sekarang kita susah contoh ini. Kenapa? Karena buat umum orang nggak masjid. Misalkan Masjid Ar-Rahmah gedenya kayak Masjidil Haram, gede, Masjidil Haram gede, pintunya ini saya kagak apa, saking banyak itu. Kita rumahnya di sebelah sini. Kalau kita suruh muter Masjidil Haram 4 jam kita baru sampai. Iya. Cara gampangnya harus motor jalan lewati masjid, angkat sendal jalan. Kalau seandainya dia dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dia lewat dan khawatir darahnya netes, lewatnya dosa dia. Tapi kalau lewat dia yakin saya udah pakai softtek saya yang bersayap, double counter, mereknya cap, mereknya ini, L'Oreal ini. Dia yakin darahnya nggak akan jatuh, maka dia lewat saja diperbolehkan. Lewat saja diperbolehkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabil. Yang junub saja tak boleh dia berada di dalam masjid, apalagi yang sudah haid, tak boleh. Catatannya tadi itu, dia cuma lewat dan yakin kalau seandainya dia lewat itu tidak jatuh darahnya, boleh. Paham nggak makna lewat begini? Ini pintunya satu soalnya. Kalau pintu dibilang lewat, dia masuk dari situ, nggak duduk langsung jalan keluar dari situ, itu namanya lewat. Tapi kalau yang namanya lewat, dia kesini, kesono, dia sih jalan lewat, tapi muter-muter di situ, itu bukan lewat, namanya diem di situ, haram hukumnya. Kalau kita bilang, mana laki lo di rumah diem aja di rumah, emang diem aja di kamar, kagak bikin kopi, benar nggak? Maksudnya diemnya di dalam rumah gerak-gerak aja, berak aja, paham ya? Jadi yang namanya lewat kan, gue kan kagak masuk itu cuma lewat ambil lambung, ambil ini, lu bolak-balik di situ aja, itu masjid haram, nggak boleh. Junub mandi, nyalain pakai lampu, pakai lampu geser, lihat ada kan bikin kopi, dia lagi junub bikin kopi, dia ngaduk dulu, dia minum dulu, dia geser, di sini dosa. Ini dosa, mandi dulu baru minum kopi. Makanya jangan gitu. Di rumah lagi, di rumah ada diem, ada diem di pojok kopi. Ya, nah berarti kalau lewatnya saja haram, kalau dia takut, apalagi diem di dalam masjid, haram banget. Haram banget, nggak boleh. Perempuan lagi haid masuk masjid haram. Walaupun apa, udah pakai softtek dan bertujuh. Netes kan? Kagak. Sampai duduknya susah, entah belum banget lucu ya. Atau muncrat, deras banget kayak ciliwung, nggak bisa. Haram hukumnya. Hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu ardah mengatakan, inni la uhillal masjida li haidin wa la junubin.
tidak aku halalkan, Nabi bilang, riwayat Aisyah, tidak aku halalkan masjid ini untuk dijadikan tempat duduk bagi mereka yang haid dan dalam keadaan junub. Gak boleh, haramnya haram. Dan inilah pendapat kaum yang muktamad, yang kuat, haram. Zatnya, dirinya yang sedang haid. Lah kan darahnya nggak jatuh. Sekarang saya tanya, orang yang junub mainnya semalam, ya kan? Terus subuh masuk ke masjid, kira-kira masih netes nggak spermanya? Itu yang junub aja yang nggak khawatir sperma, haram dia diam aja. Apalagi yang darahnya masih ngalir, cuma ditahan doang. Ini pendapat yang utama. Masuknya ke masjid. Yang masjid makna di sini masjid jami, masjid yang dipakai sholat Jumat. Tapi kalau bukan masjid yang tidak dipakai sholat Jumat, mau masjid ghairul jami, mau musola, mau tajuk, mau langgar, mau pondok, dia boleh masuk. Apalagi kalau kepentingan taklim, boleh. Musola apa masjid ini? Boleh dia masuk, yang penting pakai softtek darahnya. Ini bukan masjid, itu musola. Masjid ghairul jami, masjid dia, tapi tidak dipakai sholat Jumat, boleh dia masuk. Pesantren, boleh dia masuk. Yang nggak boleh masjid jami. Makanya di dalam menentukan antara masjid ghairul jami dengan musola itu ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Minusnya di musola, apa saja yang dilarang di masjid di musola boleh. Makanya orang Betawi musola namanya langgar. Haji Udin hebat ya, anaknya 18 kaya semua, padahal sholatnya dilanggar. Sholatnya dilanggar karena dulu langgar, kampung saya langgar Haji Ayub, langgar Haji Eneng, itu langgar. Sekarang aja keren musola. Apa saja yang dilarang di masjid di musola boleh. Tapi musola tidak dapat pahala iktikaf, tidak bisa sholat tahiyat musola, nggak ada. Sholat sunnahnya nafal mutlak. Di masjid enaknya bisa tahiyat masjid, bisa iktikaf, tapi nggak bisa perempuan haid masuk dalam masjid. Kalau dia sudah keluar. Jadi maksud saya tadi, hatta masjid ghairul jami perempuan haid nggak bisa masuk. Kenapa? Jenisnya sudah masjid. Bukan cuma masjid jami saja maksud saya. Ghairul jami juga tidak. Ini kaul mu'tamad. Kiai kita mayoritas mengatakan demikian. Dia mau ngaji. Ini speaker kedengeran nggak? Sampai parkiran, kedengeran. Ngaji di parkiran. Namanya jitir. Ngaji di parkiran. Oke, banyak orang kan sekarang ngaji di parkiran kan. Yang parkir dia nggak ngaji. Ya, tapi kalau pas makanya bagus begini. Kalau nggak keganggu ya, kalau keganggu jangan keluar. Karena jadi fitnah. Kalau nggak keganggu tidak masalah. Jadi yang bagus itu kita punya guru melihat contoh di daerah Pattaya, di daerah Thailand gitu. Itu ini masjid. Di sebelah sananya ada pendopo. Di pendopo itu dipasangin speaker ini. Jadi orang yang mau ngaji, yang benar mau ngaji, silakan masuk ke dalam masjid. Tetapi orang perempuan yang haid, orang yang mau sambil santai ngajinya sambil rokok, ngajinya di pendopo sambil dengar buka kitab, bukan. Jadi orang yang mau belajar gak perlu masuk ke dalam masjid, cukup belajar dari luar. Kenapa? Speakernya kedengaran. Timbul pertanyaan besar. Bagaimana kalau seandainya
Bukannya cuma ada di masjid itu saja, ilmunya ilmu yang harus dipelajari tentang fikih, speakernya nggak kedengeran sampai luar. Yang ngajar tidak mau pakai speaker karena dianggap ini bid'ah. Yang ngajar sudah sepuh, yang ngomongnya pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sampai luar kerungu buat kedengeran nggak kedengeran. Berarti dia kalau mengaji kudu masuk nggak? Kudu masuk. Ini pakai kaum yang kedua. Ini pintu darurat. Pintu darurat. Kalau dia tidak belajar, bodoh, ibadahnya bermasalah. Ya kan? Kalau dia masuk sedangkan dia dalam keadaan haid atau nifas, maka pakai pendapat kaum yang kedua, pendapat Imam Muzani. Pendapat Imam Muzani mengatakan bagi perempuan yang haid dan nifas, kalau dia bisa yakin darahnya tidak menetes dan memang taklimnya harus keadaannya dia masuk, maka dia diperbolehkan masuk hanya sebatas taklim saja. Datang gurunya, datang dia ngaji, selesai dia keluar. Tapi kalau masih bisa seperti sekarang, speakernya terdengar, dia bikin saja di depan belakang pintu. Itu bukan musola, bukan masjid misalnya. Itu kasih karpet buat ibu-ibu supaya dia tetap bisa ngaji dengan tanpa masuk ke dalam masjid. Kata Imam Muzani, perempuan musyrik saja boleh masuk ke dalam masjid. Bisa jadi dia dalam keadaan haid, tapi diperbolehkan. Bagaimana perempuan muslim nggak boleh? Ini pendapat Imam Muzani. Jadi intinya kalau bukan taklim jangan masuk, di luar aja. Mau dibaan di luar aja. Cuma taklim ilmu saja yang kalau dia nggak belajar dia nggak paham. Nggak boleh. Bisa dipahami. Mau lidah di masjid kagak bisa masuk. Parkir. Tapi kalau dibikin di luar, siapa saja bisa masuk. Makanya bijak itu masjid jangan semuanya dijadiin masjid, sayap-sayapnya tidak ada. Ini pelataran masjid, tapi bagus ada tutupan kanopinya, ada begini. Buat apa? Kalau perempuan haid dia bisa taklim. Kalau nanti sholat Jumat bagi perempuan yang sudah sepuh, sudah tua di atas 60, sunnah dia sholat Jumat daripada sholat zuhur. Supaya apa? Di akhir duanya dia mendengarkan nasihat-nasihat khotib untuk kebaikan akhirat. Kalau dia mau iktikaf atau dia mau ibadah malam-malam bulan Ramadan, dia punya tempat sendiri. Itu bagus. Makanya dipertimbangkan. Kalau ini masih mau jadi musola, enak. Siapa saja mau ngaji. Tapi kalau sudah naik jabatan gairi jambi, harus sediain tempat di depan, barangkali ada orang yang mau belajar. Paham? Nah, ini 4 udah ya. Wassaum, orang yang haid dan nifas itu haram berpuasa, hatta puasa wajib atau puasa sunnah. Hatta dikit lagi mau beduk maghrib. Maghribnya jam 6, udah beli kolak jam 3, gorengan jam 4, es campur setengah 5, es kelapa jam 5, setengah 6, keluar darah haid. Mau ngamuk dia. Buat Cina. Kenapa nggak nunggu maghrib? Udah capek-capek nggak sahur. Nggak boleh. Nggak boleh. Waktu dia mandi setengah 6, dia lihat darah keluar, saat itu sudah tidak dianggap puasa, batal puasa. Minum sampo ke, tapi minum apa lagi? Kemudian dibatal. Begitu juga dia lagi sholat. Ini biasanya udah haid nih, tanggal 20 misalnya. Ketika keluar darah. Sabar dia di sholat, Allah Akbar. Nah, kayaknya ada etis. Dia yakin itu darah batal itu.
Gak bilang ada tanggung zakat lagi, haram. Gak boleh dia. Puasa aja loh. Kenapa? Ada hadis mengatakan, kunna nu'maru biqada'i shaum. Nabi nyuruh kami untuk mengqadha puasa. Kenapa? Karena saat haid dan nifas kami tidak berpuasa. Duh yang aku haid nih di Ramadan berapa hari? 7 hari. Yaudah nanti dikotor. Ingat nih, jangan sampai sudah kelewatan masuk Ramadan. Ingat nih 7 hari. Apalagi di sini kita gampang banget. Wa muharramatu, dan perkara apa saja yang diharamkan. Al-janabati, bagi orang yang sedang junub, hadas besar, asabiqatu, yang telah lalu. Apa sih yang dilarang bagi mereka orang yang junub? Pertama, yang keenam berarti kan apa? Sholat. Gak boleh. Orang yang haid, orang yang nifas, orang yang junub agak boleh sholat. Kalau mau sholat, mandi dulu, lagi junub. Saya udah jelasin, mandi junub itu tidak harus langsung setelah hubungan, nggak langsung. Misalkan kita iseng hubungan sama istri jam 7, ya kan? Jam 7 selesai, jam 7 lewat 5 menit. Oh, parah itu ya. Maaf ya. Ini udah pikiran. Ada jam 7 misalkan, 7:30. Itu 7:30 nggak wajib dia langsung mandi. Disunahkan langsung mandi dia. Tapi nggak wajib. Dia bersihin kemaluannya supaya nggak prostat, kencing, udah nggak apa-apa. Sunahnya wudhu. Dia mau ambil gorengan boleh, mau main lagi boleh. Nah ini kalau dia mau main lagi, sunahnya dibersihin dulu, wudhu dulu, jeda dulu baru main. Jangan dalam keadaan kotor. Paham? Nah, kapan diwajibkan dia mandi? Kalau sudah masuk waktu sholat dan mau habis, wajib mandinya. Hubungannya 3:30. Salatu wassalamu alaikum. Udah masuk belum sahur dia. Bisa berpuasa. Ini kelakuan Bang Yamin itu besok bukan pagi memang. Salatu wassalamu alaikum. 3:30 ya. Dia main, dia kan selesai azan subuh, dia masih sunnah. Waktu udah mau habis, waktu subuh 3:30 wajib dia mandi, kan? Junub. Waktu dia junub nggak boleh sholat, ya kan? Kenapa? Karena dalam keadaan junub. Orang nggak boleh sholat. Nah, semakna dengan sholat apa? Dilarang orang yang junub, haid dan nifas apa? Sujud syukur sama sujud tilawah. Nggak boleh. Kenapa? Karena sujud syukur sama sujud tilawah itu harus keadaan suci. Jangan ikutin yang di TV main bola, itu salah, sesat itu. Ferdok membawa bola, saudara, ambil bola, sujud semua dosa itu sudah yang sujud itu. Ferdok suruh sujud orang Islam, Ferdok. Satu, kedua. Sujud yang namanya sujud syukur itu ada caranya. Kasih tahu nih, kita selesai ngaji, pas lagi makan dikasih tahu nih kita. Pemilih besok antum ikut amani umroh gratis, biaya ditanggung, uang jajan dikasih, istri anak ditanggung 30 juta. Senang, jangan langsung sujud. Ke kamar mandi, wudhu, pakai sholat, menghadap kiblat, ya kan? Takbir Allahu Akbar, sujud. Atau dia duduk ikhtiras Allahu Akbar, sujud. Syukur sama Allah, nangis, terima kasih, doa yang banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang namanya sujud syukur, bukan uang yang selamat dapat 10 juta. Wah, sujud, langsung sujud, nanti kita kasur.
sujudnya depan aja dosa nih. Nah yang sekarang ngikuti di TV ditiru sama orang lain dosa jariah namanya. Bukan begitu, sujud syukur itu menghadap kiblat. Lulus anak kita ini sudah. Kita kan syukur kalau mau cari masjid. Takbir Allah Akbar. Allah sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita syukur. Itu sujud syukur. Begitu juga sujud di kalau baca ayat-ayat wasjud waqtarib. Geser madhab sana, takbir Allah Akbar, sujud. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus jangan lagi itu ya dapat duit langsung sujud, jangan, dosa. Harus pakai ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Orang yang beramal nggak pakai ilmu pasti amalnya tidak. Apalagi orang yang haid, orang yang nifas kagak boleh tawaf. Tawaf apa saja. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Baik tawafnya yang wajib, yang rukun, yang sunnah, apa saja nggak boleh. Sayyidatuna Aisyah pernah ibadah haji bareng sama Rasul. Tiba-tiba keluar darah haidnya. Maka kata Nabi, Aisyah kerjakan yang lain. Sa'i kau kerjakan, wukuf kau kerjakan. Yang tawaf aja yang nggak boleh. Kenapa? At-tawaf bimanzilatis sholat, kata Nabi. Tawaf itu posisinya sama dengan sholat. Dari apa? Harus sucinya, harus bersihnya, dalam keadaan berwudu sama. Bedanya kalau tawaf itu kita boleh ngomong, kalau sholat kita tidak boleh ngobrol. Tawaf boleh, boleh. 7 putaran ngobrol aja boleh, boleh. Belanja kamu belum? Belum. Baru 5, belum. Baru 5, kampret. Mas, kalau mas udah belanja berapa sekoper? Dia bilang belum belanja, baru 5. Kita jedotin baru 5. Mas dulu mas udah setengah koper. Dia pun ngobrol 7 kali jatuh. Yang penting berterima dengan niat kok tawaf dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani lewat. Kalau sholat kagak sah. Allah. Coba. Yang sebelahnya bilang batal dia ada bilangnya untung gua nggak ngomong. Waktu dia bilang untung gua nggak ngomong, batal juga. Karena dia udah ngomong untung gua nggak ngomong, batal semua, hancur sholatnya. Ya, sholat nggak boleh ngomong, udah ngikutin aja. Padahal kalau sujud kenapa? Kalau ditengok imamnya udah lahan. Bercanda ya, bercanda. Jadi kan alhamdulillah ya. Apa-apa ya. Jangan. Termasuk tawaf wada, gak usah. Dari luar Masjid Haram kita bilang pamit mau pulang. Karena kan wajib haji. Saya pamit pulang. Mudah-mudahan saya bisa kembali bersama orang-orang yang saya cintai untuk bisa ziarah lagi ke Ka'bah. Amin. Itu rasanya itu sedih. Tawaf wada itu ada teman beliau ini badannya tinggi, muka serem banget, sangar gitu kayak malaikat. Ketemu lihat Ka'bah yang terakhir, tangan bisa kencang banget. Padahal badannya keker, bisa diganggu. Ya kalau telepon kan akhir kan, bila kita mau kampung mau pulang dia nanti. Bagus kenapa? Kita takut jangan-jangan ini pandangan yang terakhir. Oke, kita doa ya Allah, jangan jadikan perjumpaan ini sebagai perjumpaan yang terakhir. Perkenankan saya, anak saya, keluarga saya, keturunan saya, sahabat saya, teman saya, murid saya, ya Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir di sini, bisa ibadah, bisa memandang indahnya Baitullah. Minta itu supaya bisa. Nah, tawafnya kalau lagi lihat jangan nangis. Udah ada lagi tuh rukun. Ente
temenin bini ke Masjidil Haram, kita mau ke Madinah, kita salam sama Ka'bah, kita maaf, mudah-mudahan bisa kembali dari situ. Apalagi baca Quran, kagak boleh orang head, orang nipas baca Quran, orang junub jangan. Nggak boleh. Yang namanya baca Quran itu koma kamit, itu baca Quran. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu lagi. Apa bacaan? Baca nggak boleh. Tapi kalau bacanya dalam hati itu boleh, namanya bukan baca tapi hadisun nafas. Bacanya dalam hati boleh, nggak boleh ini. Jangankan baca Quran, ngedumbalin laki juga boleh dalam hati. Tapi siaran orang boleh, marah-marah boleh dalam hati. Gedumbal mancing mulu, itu bokep sama keblok boleh. Dia ngomong apa aja dalam hati boleh. Itu kalau dia ngomong dalam hati, suaminya marah boleh. Ada namanya hadisun. Jadi kasih tahu bini kalau mau ngomel boleh dalam Enak kita bos terus. Nah sekarang yang diharapkan baca Qur'annya dengan gerakan suara, gerakan mulut, disertai dengan niat membaca Quran. Tetapi kalau dia membaca bagian dari Al-Quran tapi niatnya bukan baca Quran, niatnya doa, niatnya istighfar, niatnya istirja, maka itu diperbolehkan. Kita kalau mau makan, doa sunnah baca bismillah. Mau minum bismillahirrahmanirrahim, baru minum. Bismillah itu Quran bukan? Quran bukan? Selesai makan, saya minum, baca Alhamdulillah. Quran bukan? Ada orang yang selesai makan bukan baca Alhamdulillah, enggak, bacanya Astagfirullah. Ada. Bukan, emang amalin omongan gurunya gitu. Dilaporin gitu. Sebulan kalau habis makan bacanya Astagfirullah. Katanya ngikutin Ustaz. Kok bisa? Iya, waktu habis makan di Telaga Sampiran, Ustaz mau Astagfirullah. Ini mah lihat pohonnya. Astagfirullah. Dia tiru. Bukan pohonnya. Habis makannya alhamdulillah ngeliat pohonnya. Astagfirullah. Murid dajjal. Ini sebahan habis makanan mau bisa kalau ngomong astagfirullah. Kan jadi daging. Habis makan istighfar. Alhamdulillah boleh. Jadi orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi istirja, doa itu. Kenapa? Karena niatnya doa. Walaupun ayat Quran mau pergi, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, atau subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca itu Quran boleh karena niatnya doa. Yang gak boleh pengen jadiin wiridan. Saya sih niatnya nggak jadi baca Quran, niatnya jadi wiridan supaya kagak bacanya waqiah. Ya gak boleh waqiah. Lu biar kagak jadi wiridan banyak banget waqiah. Iya kagak boleh. Itu kok bukan niatnya pikiran saya mau jadi kaya. Yang lu baca banyak. Lu boleh, ya lu boleh baca, tapi jangan pakai paham ya? Paham gak? Nah sekarang bagaimana nih perempuan kayak guru-guru Quran, ustazah-ustazah yang ngeturin Quran, kalau seandainya dia head tidak ngajarin Quran, maka yang setorannya gimana? Bagusnya pengurus masjid kalau ustazahnya lagi head, udah nggak usah ngajar dulu. Nanti biar digantikan ustazah yang lain, gajinya nggak dipotong, dikasih penuh.
Senang. Tapi kalau misalnya ketua masjidnya kuangkang, ngajari kamu di masjid, di pendopo masjid, tetap harus ngajar. Maka dia ngajarnya harus membenarkan bacaan, tapi dia tidak baca Al-Quran. Waktu muridnya baca man yasha, salah, itu non mati ketemu ya, dibacanya apa? Man ya salah, waktu dia contoh main tidak apa-apa. Kenapa? Belum untuk bentuk kalimat dalam Quran, masih diperbolehkan. Kalau harus darurat, jadi nggak boleh bacanya untuk, nggak boleh man yasha wallahu a'lam, nggak boleh. Tapi man yasha, mai boleh. Nah, orang yang ada junub yang ke-9 kan nggak boleh juga pegang Quran, nggak boleh. Nah, waktu dia mau benerin pakai apa yang namanya bikin apa? Kalam. Pakai kalam tunjuknya. Niatnya megang kalam, bukan megang Quran. Benerin. Ini lihat nih, mati ketemu ya. Mana sih? Ini ketemu ini. Boleh. Yang nggak boleh adalah memegang, membawa, memeluk. Ya, jelas. Kecuali darurat, jatuh Quran kejebur, ambil. Quran di bawah, ambil. Ambil. Begitu mau. Habis Quran, ambil. Yang terakhir, yang ke-10, haram bagi mereka yang haid dan nifas dan junub, yang haid dan nifas bermaaf apa? Diceraikan. Kalau boleh nyerahin istri lagi haid lagi nifas, dosa, tapi talaknya jatuh. Jadi menceraikan istri dalam keadaan haid dan nifas itu, misalnya dia ngomong gitu, kita mau ngasih pelajaran, dia ceraikan, nggak dosa, karena itu yang minta dia. Jadi dosa dalam Islam itu yang karena itu pelaku, bukan korban. Tadi itu yang lagi istri head, kita yang ngerem dan yang bayar 1 dinar kita yang nyerobos. Iya. Tapi sialnya kalau istri yang ngajak nih, kan kita udah tahu dosa ya, kita masuk tetap kita yang kena. Kita yang ngelakuin, istri nggak paham, kita kena kafarat 1 dinar. Sekarang istrinya ngajak, kita udah tahu haram. Ayo Pak, kalau kita paham, maaf dosa. Boleh, kalau mau pakai cara lebih, ya gitu. Kalau nggak dewasa, kita kena dia, kita bertanya, lu juga pelakunya, lu yang dusuk. Orang lain nggak kena, sialan. Nah ini yang perlu dipahami tentang masalah yang diharamkan pada haid dan nifas. Besok kewajiban bagi orang yang haid dan yang nifas, jangan sampai dia masa belum bayar kodok puasa, udah masuk Ramadan belum bayar kodok puasa, apa harus mengkodok? Kok nggak sholat nih? Mau nih sampo habis, tadi nggak beli sampo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jam 3:04 darahnya udah berhenti. Harus dia sholat subuh, enggak dia tinggal tidur. Kenapa? Malas matinya dingin, darahnya sangat dosa. Jadi besok yang diwajibkan pada haid dan nifas. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya teman-teman? Ada bro. Jadi namanya haid itu dia tiba-tiba ya? Ya nggak tiba-tiba. Kita ada tradisi adanya. Nah dia tanggal 12 nih. Nah dia ada acara di masjid misalnya, ngaji, atau punya pelajaran. Dia pikir, masih belum keluar nih, misalnya gitu ya. Nah dia datang masjid, tiba-tiba dia keluar headnya. Itu bagaimana? Keluar dari masjid. Kenapa? Karena waktu dia keluar, dia nggak lagi pakai pengaman. Perempuan
head itu biasanya pasti, artinya tanggalnya. Kalau dia berubah, berarti tergantung siklus hormonnya dia. Entah karena KB, karena apa jadi berubah. Tapi yang pasti nggak beda jauh. Waktu dia sudah yakin, kayaknya tanggal 12 saya biasa, tapi belum keluar, dia harus datang pengajian, pakai dulu pengamannya. Hari pertama, tembakannya kencang, darahnya keras, panas, maka pakai soteknya yang bagusan. Jangan pakai yang serabut kelapa terus. Nah, waktu dia sudah pakai sotek, karena ngaji nih ya, dia keluar, gak usah keluar rumah, gak usah keluar masjid. Kenapa? Dia udah pakai sotek, udah pakai pengaman, masih ngaji. Tapi kalau cuma pakai celana dalam, ya tribus merah ini yang mahal, ini dosa ini. Lu udah tahu tanggal 12, nggak pakai sotek. Tapi sekirain nggak pakai, kan ada perhitungan. Jadi perempuan itu punya perhitungan sendiri. Yang laki-laki pura-pura nggak tahu. Kalau saya tahu istri saya tanggal berapa head, saya tahu. Jadi dia mau macam-macam sama saya, lagi head, enggak gua tahu tanggal berapa. Paham? Paham. Harus. Ada lagi? Pak Haji, namanya Pak Haji. Ini kan sekarang tuh banyak kan orang nikah di masjid, ya. Terus banyak orang pada mata-mata keluarga besar, beberapa perempuan yang repot ya. Apabila perempuan itu belum tahu ilmu lah tentang masuk dalam masjid, keadaan haid, itu bagaimana menyikapinya Pak Haji? Segala sesuatu yang belum diketahui maka tidak dihukumkan berdosa. Apabila dimaksa, apa bisa dimaksa kan biasa ulama tak kita ini Iya. tahu. Sekarang gini, segala sesuatu yang perkara dia tidak tahu hukumnya, waktu dia melakukan dia tidak berdosa. Misalkan ya, apa ya, yang dia nggak tahu nggak dosa. Apa ya contohnya ya? Oh ini minum obat kan. Kalau niat buat obat itu boleh dengan cara dicampur. Tapi kalau obatnya dipisah satu seloki sama jamu haram. Nah dia kebiasaannya mintanya emang dipisah, biar berasa obatnya. Emang nggak boleh? Kata Pak Ustadz boleh buat jamu. Iya boleh, tapi dicampur. Kagak boleh dipisah. Sama kayak orang makan jambu, di dalamnya ada belatungnya. Kalau makan jambunya langsung sama belatungnya boleh. Tapi kalau belatungnya dipisah, jambu dulu baru belatung. Nah kan dia nggak tahu nih. Yang dia nggak tahu, dia cukup tobat sama Allah, dimaafin. Sekarang tidak ada alasan dalam kaum muktamad yang memperbolehkan perempuan itu masuk ke dalam masjid dalam keadaan haid kecuali taklim doang. Maulid aja dia disuruh di luar. Sekarang apa urgensinya? Kalau seandainya dia tidak foto-foto, apakah masuk neraka? Enggak, dosa. Dan yang harus diketahui, perempuan jangankan yang tukang potong, dia yang mau kawin aja, waktu akan nikah jangan di masjid dia. Soalnya di rumah yang ngajarin dikerudungin jadi satu siapa itu? Dosa itu. Dia mah di rumah aja. Ntar kalau udah sabar, dia mah nangis aja semua. Nangis mikirin tenda dulu bayar, belum nangis aja dia. Kita yang tidak kabul selesai diajarin sama Nabi pakai rebana diarah baru ke rumahnya ditemuin sama istrinya. Cuma penghulunya jangan anak perempuannya mau saya tanya. Kalau itu perempuan yang masuk ke masjid keadaannya dia lagi suci aman. Dan kalau perempuan nikah lagi dia dosa itu penghulunya. Mana saya mau pakai data-data? Emang kudu ke masjid dulu aja jangan ke rumah. Mau ngawin berapa sehari? Bodoh amat, nanti kau kan ini kau ngaruh. Jangan. Perempuan itu di rumah aja, yang di masjid laki-laki. Rukun nikah, nih pengantin laki ada, calon pengantin perempuan ada, walinya ada, dua saksi ada, sikap selesai. Yang tukang foto-foto bodoh amat, lu mau datang apa kagak? Dia udah dikasih tahu nih kagak genah masuk aja ente udah.
Kalau bisa kasih tahu dosa ya, tanggung dosa ya. Ngomong, tapi kalau ada potong ini, ya ada dosanya dah gitu. Harus ngomong. Dulu di pasar keluar, akad di luar pasti. Jadi dia nungguin dia di rumah. Ya, udah ini panjang berbulan lagi. Tapi ini ada berkas yang belum kita katakan. Ribet banget. Jadi itu pakai ngatur foto ini, patutnya begini. Kasih ini 900.000 suruh pulang udah bisa. Bodoh amat. Ya marah. Lagi ngaji, berhenti ngaji. Oh, kawin lagi. Udah beres, lagi. Cukup ya. Udah pertemuan. Baik teman-teman, kita nanti ketemu lagi di minggu kedua di bulan Juli.